Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun, bermula ini satu pasal. Al-mughalladatu tahuru bi sab'i ghazalatin ba'da izalati ainiha. Bermula najis mughalladh itu bisa suci dengan 7 basuhan, 7 kali cuci, 7 basuhan. Najis mughalladh, apa itu najis mughalladh? Yang sebelumnya kita pelajari yaitu al-qalbu wal khinzir, yaitu anjing dan babi. Ini kata penyebutnya. Ya, B1 B2 ada. Ada penyebutnya ya. Bagaimana cara dia betul mensucikannya? Kalau kena di jilat B1 ke B2, bisawai ghusalatin ba'da izalati ainiha. Dibasuh, dicuci dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan fisik najisnya. Misalkan di jilatin anjing, nah bekas jilatannya dia dicuci dulu tuh, guyur air dulu, hilang, cuci lagi dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan debu. Orang-orang ahli kesehatan ketika dicampur pakai tanah bebas dari hal-hal yang bisa menyebabkan kena rabies. Gimana tuh naruh debunya? Boleh di awal, boleh di akhir, ya. Itu tanahnya nggak ada syaratnya. Yang bersih tanahnya, bersih dan jangan tanah orang. Tanahnya bersih, jangan tanah orang. Kalau dari karangan orang nggak boleh, gitu. Tanah orang, kalau mau tanah orang ya izin dulu. Nah, gitu. Jadi dengan tanah ya dibasuh, ya. Nanti kemudian dibasuh lagi pakai air untuk menetralkan zat-zat yang menyebabkan orang kena rabies. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghadabati wa izalati 'ainiha. Dan najis mukhaffafah, najis yang ringan, kemarin apa itu? Pipis bayi, pipis bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Itu najis mukhaffafah yang ringan. Tathuru bi rasyil ma'i, dia bisa menjadi suci dengan memercikkan air. Gampang ya, cikin air aja. Alaiha, atasnya baju kain yang kena pipis bayi. Ma'al ghalabati, serta merata. Sama ya, gendong cucu itu. Kamu dengar yang punya apa yang mana kecil ya? Cucu ya, dengar cucu lagi. Cucu kali ya, gitu ya. Cucu. Oh, diopol sama dia. Udah nggak usah ganti. Selebar yang kena air pipisnya dia, si bayi laki-laki yang belum 2 tahun, gitu ya. Jadi semuanya yang area kena pipisnya. Wa izalati ainiha, ya sampai dia hilang tuh fisik najisnya. Dipercikin aja, nanti dia kering sendiri. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Dan najis mutawassithah itu yang pertengahan, selain mughalladh, selain apa-apa, selain B1 B2 sama selain pipis bayi laki-laki, itu yang lainnya masuk kategori mutawassithah. Tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ainiyatun wa hukmiyatun. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Atau najis aini hukmiyah. Ainiyah hukmiyah terbagi 2. Nah, apa itu yang ainiyah? Al ainiyatu, najis yang tergolong ainiyah, allati laha launun wa rihun wa ta'mun, yang dia punya warna, kemudian bau, kemudian rasa. Kalau kita rata ayam kan pasti ada warnanya tuh. Oh iya, baunya ada, rasanya ada. Rasanya kita belum coba. Nah, gitu. Nah, apa tadi? Najis ainiyah, najis yang ada baunya, ada warnanya, ada baunya dan rasanya.
fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka tidak boleh tidak, harus dihilangkan warnanya, kemudian baunya, kemudian rasa. Cara ngilangin begitu. Kalau ngasihkan orang ininya rasanya gimana? Gila. Kamu ngerasa ya? Apa itu rasanya? Masa diuyuk? Tidak kan? Ya, jadi pastikan hilang tuh 3 hal itu. Warnanya, rasanya, baunya. Gitu. Baru dia bersih, gitu ya. Kemudian wal hukmiyatu allati la launa laha wa la riha wa la ta'ma laha. Dan yang termasuk kelompok najis hukmiyah, bagian najis hukmiyah yang tidak ada warna baginya, tidak ada bau, tidak ada rasa. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Cukuplah bagimu mengalirkan air tersebut. Jadi itu kita tahu tuh bekas di ompolin bocah. Tapi karena lama udah gak ada baunya, gak ada warnanya. Tapi kita tahu tuh bekas di ompolin bocah kasur. Alirin air aja, guyur aja. Caranya cukup begitu aja. Walaupun ke situ lagi airnya nggak lama. Kalau ngalir tadi. Walaupun ngalir, itu begitu. Kalau dia udah gak kelihatan, rasanya udah gak ada baunya, gitu ya. Cara mensucikannya begitu. Paham? Kan kadang-kadang udah lama, udah kelihatan lagi warnanya, kemudian baunya udah gak ada. Tapi kita yakin pernah diompolin sama bocah, gitu ya. Caranya cukup dialirin air. Itu sekurang-kurangnya begitu. Mau dicuci ya lebih bagus kalau dicuci, ya. Nah kedua, ini terkait ini nyuci, kan kita pada punya mesin cuci. Nah itu kalau nyuci di mesin cuci, pastikan najisnya hilang dulu. Ya, kalau masukin kena kompol bocah ke dalam mesin cuci, belum dibersihin dulu kompolnya, diaduk tuh isiin air, aduk lah, nggak kemana-mana, najis masih di situ, nggak jadi suci. Ya, jadi disucikan dulu dia, guyur sampai ngalir tuh hilang, baru masukin ke mesin cuci. Itu pastikan udah ngalir tuh guyur air, jangan semua ditumpuk di situ, popok bocah, apalagi yang ada kayaknya bayi apa semua masuk di situ, salah, udah kemana-mana najisnya, campur-campur yang lain. Atau kalau mau gampang, masukin ke mesin cuci, kemudian nyalain airnya tuh, Dibuang lah. terus keran yang buat buangnya tuh selangnya dibuka, jadi dia ngalir tuh, terus gitu ngalir dia. Udah pastikan ngalir semua. Biasanya kalau saya lupa, pastikan dia ngalir, kemudian nyalain lagi keran sampai isi melebihi pakaiannya, buka lagi kerannya. Jadi najis sudah bersih, baru masukin sabun. Ya, isi air lagi yang baru, masukin sabun. Gitu. Jadi kalau nggak begitu, kecampur sama najis, maka status airnya kena najis. Bajunya dicuci, ada airnya yang kena najis, maka otomatis bajunya jadi najis semua. Ada baju yang nggak ada kena ompolnya, nggak kena kayak bayinya, statusnya jadi ikut najis. Gitu. Ini banyak orang belum paham nih. Karena gitu ya, hilangin dulu najis. Jadi dua macam, kalau ada rasa, warna, baunya hilang. Tapi kalau misalkan popok bayi udah dicuci berkali-kali itu kucek, kadang-kadang masih ada tuh, masih ada kuning-kuningnya. Nah, warnanya masih ada. Tapi dia punya rasa sama bau udah nggak ada, gitu. Itu nggak apa-apa udah. Nah, udah dimakan gitu. Itu kita kucek-kucek masih ada, hilang. Itu dimakan udah. Gitu. Atau kadang ompol bocah tuh masih bau amis. Kadang-kadang popok bayi itu udah kita cuci, udah nggak ada warna kuningnya. Gitu. Amisnya masih ada. Tapi bau amisnya masih ada. Itu nggak apa-apa udah dimakan. Kan kalau semua udah pernah ngalamin kan begitu, cuci popok bayi begitu. Itu kalau udah kita cuci bersih masih ada tersisa satu, ya udah nggak apa-apa. Nanti duanya udah hilang. Itu popok bayi tuh udah dicuci bersih, udah nggak ada warna kuningnya, kita bilang udah nggak berasa. Itu. Nah, kemudian masih ada baunya, bau amisnya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu termasuk yang dimakan.
Itu lebih bagus kalau dikasih wangi ya gitu. Ya minimal begitu ya, minimal hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya, 3 itu ya. Minimal 2 hilang, 1 masih ada apa-apa di belakang. Sudah usaha gitu ya. Nah itu tentang najis ya, cara menghilangkannya gitu. Nah, sedikit lagi, faslun bermula di satu pasal, aqallul haidi, sekurang-kurangnya orang haid. Alhamdulillah ya, kita mah nggak pernah haid seumur umur, alhamdulillah gitu. Tapi bini kita haid, anak kita perempuan haid. Nah, mesti tahu kita tuh kepala rumah tangga. Jangan sampai kita nggak tahu urusan bini kita haid bagaimana bersucinya. Anak perempuan kita haid kita nggak tahu, kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita ditanya tak, gimana tuh ente gak urusin bini ente, mana ente? Ente kan pemimpin di rumah tangga. Gitu. Saya kagak ngerti, makanya ngaji. Kagak ngerti kagak ngaji. Iya. Gitu. Gitu. Iya jawab begitu dipisah tuh mereka. Gitu ya, makanya pentingnya kan ngaji. Aqallul haidi, sekurang-kurangnya haid, yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam bersih tuh. Aku itu malam. Iya, gitu. Ada nggak kira-kira begitu? Karena kita demen banget kalau ada yang begitu, jadi kita gitu kan. Harus malam bersih dah, seminggu dapat gitu, ya, gitu. Enggak ada kan? Ya, ada tertentu artinya tidak umum. Maka lanjutannya bahwa dibuhu dan biasanya siktun ausabun 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan sebanyak-banyaknya orang haid adalah 15 hari. 15 hari 12 malam. Sebanyak-banyaknya orang haid. Kalau lebih dari itu, dalam penyakit. Kalau lebih dari 15 hari Wajib sholat. Oh, wajib Wajib sholat. mandi, sholat. Masih keluar juga sumpel. Gitu. Masih Sholat, keluar. sholat deh. Ya wajib sholat. Mandi, wajib sholat. Itu masih keluar juga sumpel aja. Kalau lebih dari 15 hari, itu dalam penyakit berarti. Bukan wajarnya haid. Harus diperiksakan ke dokter. Berarti ada masalah pada rahimnya dia. Sehingga mengalir terus haidnya, bukan normalnya haid. Karena maksimal orang haid itu 15 hari. Maka setelah 15 hari atau lebih, dia wajib mandi, kemudian kewajiban-kewajibannya, sholat dia wajib kerjakan. Bagaimana perkara masih keluarnya? Simpel aja, sekarang udah gampang. Ya, nggak usah disebut mereknya. Itu sekarang udah gampang udah caranya. Ya syukur sih nggak begitu. Kalau dia sehat-sehat aja, normal-normal aja, maksimal 15 hari. Ada yang pernah kasusnya lebih dari 15 hari? Nggak ada kan? Apa nggak pernah perhatiin? Nggak pernah perhatiin. Taunya asal istri itu sholat aja udah selesai. Itu kita mesti tanyain gitu. Ya, apa mau manggil ayam beb, apa mama, gitu ya, apa mau manggil nyalu, gitu, nyalu atau orang kasih gitu. Oh bulan juga sembahyang, bulan juga sholat, masih haid bang, 8 atau 17 hari. Nah udah lewat itu bang, masih mandi, wajib sholat. Gitu. Jadi alasannya karena kita pemimpin, kita tanya, karena apa pak? Kok kayaknya udah lewat tadi 15 hari, masih keluar nggak tahu nih ya, masih keluar. Nah, mesti tuh suami tahu tanya, oh berarti itu bukan darah haid lagi tuh pak. Periksa dokter. Nah, selain periksa dokter, secara fikihnya dia harus mandi, kemudian wajib mendirikan sholat. Itu selebihnya dokter lebih ahli. Nah gitu. Jadi begitu, kita mesti perhatiin, ya. Jangan sampai tuh bini kita nggak sembahyang, nggak sholat, gitu ya. Udah sampai 20 hari, tahunya masih haid, gitu. Ayo aja, dia nggak sholat, gitu. Dan kita tanggung jawab nanti ditanya, tuh bini ente nggak sholat tuh. Nah saya kagak ngerti ya Allah, saya nggak ngerti, gitu. Nah itu laki nggak pada perhatiin, kagak ngerti, kagak mau ngerti. Bukan perkara yang remeh itu, ya. Kilas perkara yang remeh, tapi nanti jadi perkara yang berat. Memang urusan orang amal masing-masing, kuburannya masing-masing, tapi pemimpin itu masih ditanya, itu perihal yang dipimpinnya. Nah gitu ya. Kemudian aqallu tuhri bainal haydataini 15 yauma. Sekurang-kurangnya dia dalam keadaan suci, wanita itu dia waktu antara sucinya sama haidnya gitu ya
sampai ketemu haid lagi, sekurang-kurangnya khamsata asyara yauman, 15 lagi. Kalau 30 hari berarti 15 haid, 15 hari suci. Sekurang-kurangnya dia 15 hari dalam keadaan suci. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna, dan biasanya 14 hari. Boleh jadi maju tuh haidnya maju, jadi masa bersihnya dia kurang gitu. Kemudian au salasatun wa ishruna yauman, atau 13 hari. Wala hadda li afdali, dan tidak ada batasan bagi sebanyak-banyaknya. Beda tuh, karena kasusnya perempuan bisa jadi setiap bulan maju 1 hari, maju 1 hari gitu. Sehingga ketemu haid lagi bisa 15 hari lagi, bisa 14 hari dia masa bersihnya karena maju haid lagi gitu. Paham? Ya, bisa 13 hari dia lebih maju lagi. Kalau dia kecapean bisa lebih dulu cepat keluar haid. Itu haid ya. Jadi secepatnya sehari semalam, umumnya 15 hari 15 malam. Maksimalnya 15 hari 15 malam ya. Nah, sekarang ini pas aqallun nifasi majjatun. Sekurang-kurangnya nifas sebanyak orang ludah. Itu ya. Segitu tuh. Banyak lagi pas darah yang keluar setelah apa? Lahiran. Wa ghalibu arba'una yauman, dan biasanya orang nifas itu keluar darah setelah melahirkan arba'una yauman, 40 hari. Waqtaruhu sittuna yauman, sebanyak-banyaknya orang nifas itu 60 hari. Kalau dia lebih dari 60 hari, berarti ada masalah di rahimnya, berarti ada penyakit. Nah, dia mesti mandi, kemudian kerjakan kewajibannya sholat. Kemudian tindakan kesehatannya datang ke dokter yang ahli. Secara fikihnya dia wajib mandi ketika sudah lebih dari 60 hari. Kalau 40 hari, awas jangan salah dengar ini. 40 hari biasanya masih keluar juga, 41, 42, nggak apa-apa itu, masih nifas berarti. Itu. Namanya ada yang 45, ada yang 40, ada yang 45 hari, 20 hari, nggak apa-apa itu. Semua batasannya 60. Kalau lebih dari 60, dia wajib mandi, kerjakan sholat, kemudian periksakan ke dokter. Jadi batasannya ingat 60 hari. Lebih dari 60 hari berarti bukan normalnya nih nifas, berarti ada kelainan, ada penyakit lain yang mesti diperiksakan. Dikit lagi paling bawah, faslun a'da wassolati. Nah, udurnya sholat itu ada 2. Orang enggak sholat tapi nggak dihukumin dosa, sebab 2 ini, an-naumu wan nisyanu, tidur dan lupa. Apa yang kagak sholat? Kesiangan, benar-benar kesiangan. Itu sholat subuh jam 7:30, malaikat kata sembahyang subuh, sembahyang duha. Oleh jam duha belum subuh, dapat subuh tapi udah siang, gitu. Nah, udah kerjain bagaimana kalau benar-benar kesiangan? Ya bangun, kerjain sembahyang subuhnya. Bangun langsung ambil wudhu, jangan pakai segala ngopi dulu, rokok dulu. Gitu bangun, udah apa ini ya? Gitu, habis mengarah semalam, dia keluar, udah terang. Bentar dulu lah, kopi dulu. Nah, kagak bisa. Jadi kodoknya di saat itu juga. Malah sebab ada dosanya karena kita ketiduran, benar-benar tiduran. Bukan yang tadi dibangunin bininya, Pak, bangun sembahyang subuh. Ketahuan musola ini kencang, musola ono kencang, musola apa kencang. Kita mah susah kesiangan kalau di sini sebenarnya. Susah harusnya, semuanya kencang dari sebelum subuh. Tapi barangkali namanya benar-benar orang ngantuk 3 hari 3 malam dia belum tidur, nanti benar-benar kesiangan, nggak apa-apa udah. Kapan dia ingat dia segera kerjain. Bangun kerjain sembahyang subuh. Dia lagi dosa. Sembahyang subuh 7:30, lah emang benar-benar ketiduran. Dia udah dibangunin bininya, bangunin, Pak, bangun Pak, sembahyang subuh. Ntar aja, ntar baru selawatan, belum ajan. Dah ajan Pak, baru ajan, belum komat. Itu. Bangun Pak, baru wirid, masih ada subuh. Akhirnya kelewat, terusin lagi jam 7:30 atau jam 8. Nah, itu dosa. Wawailul lil musallin. Itu termasuknya lalai itu. Lalai. Ya. Jadi yang benar-benar kesiangan, benar-benar dalam dosa. Jadi karena apa tadi? Ketiduran, dan lupa. Lupa ya benar-benar lupa. Tapi kalau saban sehari nggak lupa, itu kan namanya sengaja. Kalau lupa mah kadang-kadang.
sibuk banget ya, ini otak lagi mumet, ada aja tuh trouble di kantor, kerjaan, lupa gitu. Nah, lu selain asa gitu, masih sibuk ngurusin trouble di kantor, di tempat kerja, tahu-tahu udah mau maghrib gitu. Terus baru sholat asar 2 rakaat udah azan maghrib, bagaimana terusin? Itu terusin, cuman ibarat bocah sekolah diomelin, tapi terusin, ya maghrib, gimana ini? Ya dibatalkan itu terusin, gitu. Dia kenapa lah? Fawailul musholin, tapi dia tetap lagi, karena sekedar dia mengundur-undurkan, tapi kewajiban sholatnya masih dia jalankan. Kalau sering begitu namanya sengaja, baru lupa. Udah tahu begitu, sengaja terus sengaja meremehkan waktu sholat, entar kan begitu tuh kasusnya. Entar dulu dikit lagi, entar dulu dikit lagi. Itu mah sengaja meremehkan sholat, jangan. Itu nggak kena uzur. Itu dia lupa sebab entar-entaran aja. Lupa yang memang karena dia serius sedang ada trouble, itu yang dimaksud lupa. Subhanallah, alhamdulillah.